Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Mbak Niza, silakan. Baik, Bu. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Hana, Hadir, Bu. Niza, Hadir, Bu. Rahma, Hadir, Bu. baik. Pernahkah kalian membaca Quran? Pernah, Bu. Coba sebutkan satu Quran yang pernah kalian baca. Mulai dari Hana dulu. Saya membaca Quran Jawa Pos biasanya. Betul. Selanjutnya Mbak Niza. Ya, Bu. Kalau saya biasanya Kompas, Bu, dari Kompas. Betul. Sekarang Mbak Rahma. Saya biasanya Quran Sido, Bu. Benar semua. Apakah saat kalian membaca Quran, apakah kalian tahu kalau dalam Quran tersebut terdapat teks editorial? Belum, Bu. Nah, kalau kalian semua belum mengerti, mari kita belajar hari ini tentang struktur teks editorial. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menganalisis struktur teks editorial dengan tepat. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah video. Tolong dicermati videonya. Ajang Tahunan Indonesia International Book Fair 2019 patut diapresiasi sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca dan daya baca masyarakat. Pameran buku tahunan yang diselenggarakan Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI sejak 1980 tersebut semula bernama Indonesia Book Fair. Sejak 2014 hingga kini, pameran buku itu bernama Indonesia International Book Fair atau IIBF dengan mengundang sejumlah negara sebagai peserta pameran. Tahun ini, IIBF diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada 4-8 September 2019 dan diikuti 40 penerbit dalam negeri serta penerbit dari 20 negara. Pameran buku di tengah euforia penggunaan gadget di semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tentu harus diapresiasi karena tantangannya tidaklah mudah. Gadget dengan segala kelebihannya seperti praktis, murah, dan informasi yang disajikan beragam serta tak terbatas bisa menurunkan minat masyarakat untuk membaca buku. Untunglah kekhawatiran itu tidak seluruhnya benar. Berdasarkan data Gramedia, jaringan toko buku terbesar se-Indonesia, tahun 2018 misalnya, Gramedia bisa menjual 34,7 juta buku. Jumlah ini meningkat dari tahun 2017 sebanyak 29,7 juta buku dan tahun 2016 sebanyak 18,6 juta buku. Setelah kalian melihat video tersebut, apa yang kalian ketahui tentang teks editorial atau tajuk rencana? Tajuk rencana itu juga bisa disebut dari teks berita, Bu. Baik, terima kasih Mbak Rahma karena sudah mencoba menjawab. Sebenarnya jawabannya itu kurang benar karena teks editorial itu berbeda dengan teks berita. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Sedangkan teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media yang lainnya. Jadi, teks editorial itu biasanya tidak ditulis oleh perorangan, melainkan ditulis oleh sebuah redaksi. Sedangkan teks berita
adalah teks yang ditulis oleh seseorang reporter. Begitu perbedaannya. Sudah paham Mbak Rahma dan semuanya? Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, selanjutnya kita akan membahas struktur teks editorial. Teks editorial memiliki 3 struktur. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Yang pertama, sekarang kita akan bahas yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Pernyataan pendapat atau pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan dari teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Jadi, dalam pernyataan pendapat biasanya terdapat sebagai pendahuluan atau pengenalan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam suatu teks editorial. Struktur yang kedua yaitu argumentasi. Dalam argumentasi terdapat penyampaian pendapat redaksi. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya, yaitu pada bagian pernyataan pendapat atau tesis. Struktur yang ketiga yaitu argumentasi. Argumentasi dalam teks editorial disebut juga penyampaian pendapat. Pada bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya, yaitu pada bagian tesis. Selanjutnya, struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang. Dalam penegasan ulang, biasanya berupa simpulan, saran, dan rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu. Baik, setelah kita membahas pengertian struktur teks editorial, kita akan mencoba menganalisis struktur teks editorial. Coba kalian lihat struktur teks yang Ibu berikan, yang berjudul Gaya Hidup dan Kesehatan. Coba kalian lihat, pada paragraf pertama dan kedua merupakan bagian dari pernyataan pendapat. Pada paragraf 3 dan 4 merupakan argumentasi, sedangkan pada paragraf kelima atau terakhir merupakan penegasan ulang pendapat. Setelah menganalisis teks tersebut, maka sekarang coba kalian analisis sendiri struktur teks dengan judul peningkatan mutu pendidikan, kemudian utarakan hasil analisisnya. Ibu beri 2 menit, silahkan untuk menganalisisnya. Baik, setelah selesai menganalisis, coba Ibu akan bertanya satu persatu. Baik, sudahkah kalian menganalisisnya? Sudah, Bu. Sekarang coba Mbak Niza, tunjukkan paragraf berapa saja yang termasuk pernyataan pendapat atau tesis. Baik, Bu. Terdapat pada paragraf 1 dan 2. Nah, betul sekali, 100 buat Mbak Niza. Selanjutnya, Mbak Hana, paragraf mana yang termasuk dalam argumentasi? Struktur teks editorial yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis, Bu. Betul sekali. Berarti sudah paham ya? Sudah, Bu. Selanjutnya, struktur yang kedua, apa sih Mbak Niza? Iya, Bu. Struktur teks yang kedua yaitu argumentasi. Betul sekali. 100. Selanjutnya untuk Mbak Rahma, apa sih struktur yang terakhir? Penegasan ulang, Bu. Alhamdulillah, semuanya sudah bagus. Sudah paham berarti ya? Ya, Sudah, Bu. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, silahkan baca materi mengenai
unsur kebahasaan teks editorial. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas rumah, yaitu silahkan kalian mencari sebuah teks dan analisis strukturnya, kemudian kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran Ibu sampai selesai. Tetap semangat dan jaga kesehatan serta patuhi protokol kesehatan. Sebelum kita akhiri, silakan Ketua kelas memimpin doa. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.